Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 6 yang insyaallah tak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, beribu-ribu kesehatan dan juga nikmat Islam dan nikmat iman yang insya Allah nikmat ini yang akan menghantarkan kita semua berkumpul di jannahnya Allah. Allahumma amin. Nah, anak-anak yang terus Subhanahu wa taala, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan yang terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita semua selaku pengikutnya di akhir zaman ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Pak Pri. Kita masih dalam pembelajaran PABP atau PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh untuk belajar PAI hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, entah dari Pak Pri, semoga dimudahkan dalam menyampaikan ilmu kepada kalian, dan juga untuk kalian semoga dimudahkan dalam menerima pelajaran, dalam nanti mengerjakan mungkin dan sebagainya. Untuk ya anak-anak, langsung saja pada bab ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, ada surat Al-Maidah dan Al-Hujurat. Nah, pada bab ini kita akan beralih kepada bab baru, yaitu bab qadha dan qadar. Nah, kalau mungkin sudah sering mendengar antara qadha dan qadar, nah, tapi mungkin masih ilmunya belum tahu tuh qadha itu apa, qadar itu apa. Nah, karena anak-anak, qadha dan qadar ini adalah merupakan salah satu dari rukun, ya betul, rukun iman. Rukun iman itu salah satunya ada qadha dan qadar. Jadi mempercayai atau mengimani qadha dan qadar itu adalah wajib kita imani, wajib kita percayai, karena itu merupakan salah satu dari rukun iman. Oh ya, sekarang yang masih ingat rukun iman itu ada berapa anak-anak? Ada 6. Ada 6. Yang pertama, silahkan. Yang pertama apa? Nomor 1, yaitu iman kepada Allah. Betul. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama. Nah, yang kedua, rukun iman yang kedua, kita beriman kepada malaikat. Lanjut, rukun iman yang ketiga, kita beriman atau mempercayai yang ketiga yaitu kitab dulu apa Rasul dulu? Kitab dulu anak-anak, kitab Allah. Kitab Allah ini ada beberapa, kemarin sudah dipelajari mungkin di kelas sebelumnya. Ada Al-Quran, ada Taurat, Zabur, dan Injil. Ada 4 itu kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul Allah. Yang keempat. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat. Nah, yang keenam, yang terakhir, yaitu iman kepada yang kita pelajari, qadha dan qadar. Ini anak-anak, jadi rukun iman yang 6 ini harus dihafalkan, wajib kalian untuk hafal, karena mungkin besok PTS, karena besok insya Allah PTS kita itu menggunakan soal dari dinas, jadi bukan Pak Pri yang membuat, tapi dari dinas pusat yang membuat. Kemungkinan kalau materinya dari qadar dan qadar mungkin akan disuruh menyebutkan rukun iman dari 1 sampai ke 6. Jadi kalian hafalkan rukun iman 1 sampai 6, insya Allah mudah. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul, yang kelima hari kiamat, dan yang keenam
qada dan qadar. Selain menghafalkan ini, kalian juga tidak boleh terbolak-balik. Oh, yang pertama misalnya kalian iman kepada Nabi dan Rasul, nanti tapi akan kurangi nilainya. Kalian harus ketika di soalnya itu rukun iman, maka harus urut mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, gitu ya anak. Terus sekarang kita pelajari rukun iman, fokus pada yang ke-6, qada dan qadar. Qada itu apa sih anak-anak? Kalian mungkin sering mendengar qada, qadar gitu ya. Tapi qada sendiri apa? Qada itu adalah ketentuan Allah sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakan. Yaitu ketentuan Allah sejak zaman azali atau dahulu. Nah, qada itu sekali lagi ketentuan Allah sejak zaman azali atau zaman dahulu. Jadi sebelum katakanlah sebelum dunia itu dibuat, Allah sudah membuat qada. Allah sudah punya qada bahwa oh besok akan dibuat bumi, katakan seperti itu. Ketika bumi itu belum dibuat, Allah sudah punya qada bahwa besok akan dibuat bumi. Begitu, qada itu ketentuan Allah sudah zaman dulu sekali sebelum diciptakannya manusia, ciptakan bumi, dan itu sudah punya qada terlebih dahulu. Yang kedua, qadar. Pengertian qadar itu ketentuan Allah yang sudah terjadi pada makhluknya. Jadi ketentuan Allah yang sudah terjadi kepada makhluknya atau yang akan terjadi kepada makhluknya. Jadi qadar itu ada dua. Qadar itu sama ya, takdir. Qadar itu adalah takdir yang mana itu yang akan terjadi kepada makhluk atau yang sudah terjadi kepada makhluknya. Takdir itu ada dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu yang tidak bisa diubah. Kita ya, tidak bisa diubah. Nah, takdir mubram itu tidak bisa diubah. Contohnya, misalnya, contoh apa ya? Takdir manusia yang tidak bisa diubah kira-kira apa anak? Ya, misalnya kematian tidak bisa diubah. Terus misalnya jodoh tidak bisa diubah. Gitu ya, ada kematian, ada dosa dan sebagainya yang tidak bisa diubah. Ini namanya takdir mubram. Manusia tidak kuasa untuk mengubah takdir mubram. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq, yaitu yang bisa diubah. Yang bisa diubah. Yang bisa diubah. Contoh misalnya takdir yang bisa diubah anak-anak. Misalnya contoh bodoh itu bisa diubah. Mungkin seorang itu bodoh, tapi ketika dia belajar giat, dia menuntut ilmu dengan giat di guru dan di tempat yang bagus seperti itu, maka takdir yang dunia mungkin dia ditakdirkan oleh Allah itu bodoh, tapi karena dia berusaha dan berdoa, akhirnya dia menjadi pintar. Itu takdir mu'allaq atau bisa diubah oleh manusia. Atau contoh lagi, miskin. Miskin itu juga bisa diubah. Nah, ternyata ketika orang itu ketika adalah ditakdirkan oleh Allah, mulanya mungkin miskin, ditakdirkan oleh Allah kamu bisa akan menjadi orang miskin. Tapi ketika dia giat bekerja, dia giat mencari rezeki, menyebut rezeki dan sebagainya, dia patuhi, dia lakukan sesuatu yang bisa menambah rezeki seperti silaturahmi misalnya, ataupun dia bekerja dengan keras, dengan giat, mungkin dia bisa menjadi kaya. Nah, itu takdir mu'allaq atau yang bisa diubah manusia. Gitu anak-anak. Qada dan qadar, qada dari ketentuan Allah sejak zaman dulu, dan qadar itu ketentuan Allah yang sudah terjadi. Contoh qada dan qadar itu saling ini ya, berkaitan atau berkesinambungan. Contoh qada Allah itu ini.
Allah akan menciptakan, qadarnya Allah, dunia seisinya akan diciptakan. Besok akan ada dunia dan seisinya, itu qadar Allah. Nah, qadarnya terjadi, dunia seisinya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, besok akan qadarnya Allah, besok akan ada manusia. Qadarnya Allah menciptakan Nabi Adam dan keturunannya sebagai manusia. Nah itu ya. Jadi qadar dan qadar itu saling berkesinambungan atau keterkaitan. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang mungkin sudah kalian masyhur di telinga kalian, di pemikiran kalian. Kita simak kembali, kita ulas kembali. Dulu diceritakan ada seorang penuntut ilmu, katakanlah bernama si Fulan. Si Fulan ini sama gurunya sudah dibimbing, sama temannya sudah dimotivasi, sudah ditempatkan di penuntut ilmu yang bagus tadi. Tapi si Fulan ini tetap dia belum bisa mencerna pelajaran, belum bisa pelajaran itu masuk. Dia dikategorikan kepada mahasiswa yang bodoh. Itu dia bodoh, tidak bisa. Ketika gurunya sudah mengajar semaksimal mungkin, dia tetap tidak masuk. Ketika teman-temannya juga sudah memotivasi, dikandani, diajari dan sebagainya, ternyata juga tidak masuk. Akhirnya si Fulan tadi putus asa, ya sudahlah, aku memang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bodoh, ya wis gitu, pasrah. Tapi guru-gurunya tetap motivasi, teman-temannya tetap mengajar, tapi sudah wis, saya nggak mau menuntut ilmu lagi, saya mau pergi. Akhirnya dia pergi dari sekolah itu. Kalau kita sekolah dalam madrasah itu, dia pergi, dia berjalan hingga di suatu perjalanan turun hujan deras. Turun hujan yang deras, akhirnya ketika turun hujan maka berteduh. Nah, tadi si Fulan tadi lari cari tempat berteduh, ternyata di situ ada sebuah gua. Oh, alhamdulillah ada gua di situ. Akhirnya dia senang dan dia lari ke dalam gua tadi. Kira gua, terus karena sambil jadi hujan deras, hujan, akhirnya dia di mulut gua itu tadi duduk termenung. Akhirnya ketika sambil melihat hujan itu, ternyata dia melihat di bawah itu ada batu anak-anak, batu yang keras, batu yang sulit dipecahkan seperti itu. Ternyata batu itu berlubang, atau bahasa kalau kita legok gitu ya, batunya itu berlubang. Yang batu keras tadi berlubang, bukan karena benda tajam anak-anak, bukan karena mungkin parang dan sebagainya, tapi karena tetesan air hujan tadi, tetes dalam gua itu menetes, akhirnya dia batu yang padat, yang keras itu berlubang. Dia berpikir, ini batu yang sekian padatnya, sekian kerasnya saja bisa berlubang, walau hanya dengan air menetes, maka bisa berlubang. Apalagi otakku, berarti aku harus mengasahnya lebih giat lagi, lebih belajarnya lebih tekun lagi biar mudah. Insya Allah mudah. Wong otak saya tidak sekeras batu gitu ya. Batu aja yang keras bisa karena tetesan hujan aja sudah bisa berlubang, apalagi otak saya, dia tidak sekeras batu. Maka setelah itu setiap turun hujannya sudah reda, akhirnya dia ketika tadi mau pergi, dia kembali lagi kepada tadi, ke sekolah tadi, dan dia belajar di situ, belajar dengan tekun, dengan giat. Dia yakin bahwa dia akan bisa, karena batu aja yang padat bisa menjadi berlubang, apalagi otaknya. Itu otak dia menjadi cerdas dan dia bisa menjadi tidak bodoh, dia menjadi pandai. Nah, gitu anak-anak. Itu contoh dari cerita tentang takdir tadi. Takdir atau qadar. Qadarnya Allah, mungkin takdirnya dia bodoh, tapi dia berdoa sama Allah, dia berusaha sama Allah, akhirnya dia bisa mengubah takdir itu, yaitu takdir mu'allaq. Nah, gitu ya anak-anak, untuk pembelajaran qadar dan qadar. Nanti insya Allah untuk tugasnya akan Pak Pri share lewat WA, nanti dicek aja di WA nya. Dan jangan lupa kalian presensi untuk melihat videonya pada komentar di YouTube ya, gitu ya anak-anak. Mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami dan bisa mengerjakan, dan kalian lebih termotivasi lagi. Mungkin yang belum paham, terus biasa terus diberi ilmu dengan tekun, dengan giat, insya Allah
kalian akan menjadi pintar, karena bodoh itu bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, dia adalah bisa diubah. Nah, gitu anak-anak yang dapat kita pelajari dari Pak Pri. Ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Pri cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.